sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu dengan saya lagi dalam program Faith to Faith. Saya menjumpai Anda dalam ruang dengar Anda pada hari ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, beberapa waktu ini memang beberapa jemaat yang rindu saya membahas satu persoalan penting yang seringkali menjadi dilema dan juga menjadi pro kontra di antara hamba-hamba Tuhan mengenai persepuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang membahas seperti ini saudara-saudara memunculkan banyak sekali perdebatan. Namun kita tidak bisa menghindari ini karena perlu ada penjelasan tentang masalah ini sehingga jemaat tidak menjadi bingung. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya dalam ruang pastoral saya ini, saya ingin membagikan sesuatu yang tentunya mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali. Memang persepuluhan ini Bapak Ibu semua yang kita kasihi, bahwa ada kalanya beberapa alasan yang cukup menegangkan kita, dan bahkan alasan-alasan yang saya melihat itu tidak esensi sekali. Oleh sebab itu saya ingin dalam kesempatan ini menjelaskan kepada saudara mengapa orang-orang tidak mau supaya perpuluhan ini dilakukan. Karena yang pertama alasan bahwa tidak ada imam lagi seperti yang ada di Israel. Ya, tidak ada imam lagi, tidak ada lewi-lewian lagi, sehingga ya nggak perlu lagi persepuluhan itu. Yang kedua, ada tuduhan yang begitu keras bahwa hamba-hamba Tuhan begitu serakah, dan bahkan hamba-hamba Tuhan ini mencoba menekan jemaat dengan pengajaran persepuluhan mereka. Sehingga ada beberapa pendeta dan mengatakan bahwa tidak perlu lagi persepuluhan, tidak ada lagi persepuluhan. Bahkan dengan kata-kata yang cukup tegas bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada lagi Yesus mengajarkan persepuluhan. Nah, dengan beberapa alasan ini, bahkan ada alasan-alasan yang tidak mendasar tapi diikuti dengan rasa marah mungkin dengan adanya beberapa hamba Tuhan yang mengajar begitu salah atau keliru, yang menyebabkan beberapa orang menjadi resah. Sehingga akhirnya menyimpulkan bahwa perpuluhan tidak perlu lagi ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya saya dengan kesempatan ini ingin kita belajar bersama mengenai persepuluhan. Saudara-saudara, kalau kita boleh baca Alkitab dan kita telusuri persepuluhan ini, di dalam Alkitab persepuluhan itu lebih tua dari Taurat. Sebelum Taurat, perpuluhan itu telah dilakukan oleh Abraham dan oleh Yakub. Nah, coba kita membaca beberapa ayat sebagai dasar untuk kita bisa memahami lebih terbuka pikiran kita. Yang pertama, di dalam kitab Kejadian. Kalau saudara lihat kitab Kejadian, di sana Alkitab memberi penjelasan bahwa Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu.
Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dia mendapatkan jarahan yang begitu banyak, lalu dia mempersembahkan 1/10 di sana. Berarti kan persepuluhan lebih tua dari Taurat. Lalu saudara-saudara, pada Kejadian 28 ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini yang Yakub lakukan ketika dia pulang ke Israel. Kenapa saudara-saudara persepuluhan ini dilakukan? Padahal aturan-aturan persepuluhan belum ada. Aturan persepuluhan itu dimulai pada Taurat. Tapi mengapa para leluhur kita ini, bapak-bapak leluhur ini telah melakukan persepuluhan? Persepuluhan itu bukan karena aturan, tetapi persepuluhan adalah bagaimana mereka menghormati Allah. Bagaimana mereka tahu bahwa segala berkat yang mereka terima itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu dengan memberikan persepuluhan mereka tahu bahwa apa yang mereka terima bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tapi benar-benar adalah berkat yang Allah berikan kepada mereka. Allah telah memberi kemenangan kepada Abraham. Allah telah memberikan jarahan kepada Abraham. Walaupun Abraham berperang, tapi Abraham tahu bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Maka dia mengembalikan persepuluhan sebagai rasa hormat dia. Bagaimana Yakub juga melakukan itu dan bahkan berkata selalu melakukan itu kalau Tuhan terus memberkati dia. Nah, saudara-saudara, berarti persepuluhan itu bukan karena ada aturan di sana. Persepuluhan itu juga bukan ada perintah di sana. Tapi bagaimana seseorang menghormati Tuhan, bagaimana seseorang menghargai apa yang Tuhan beri, maka dia mengembalikan persepuluhan. Maka saudara-saudara, kalau kita memandang ini, maka belum ada Lewi di sana, belum ada imam di sana, tapi penerapan persepuluhan sudah dilakukan oleh bapak-bapak leluhur. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian baru kita mulai berkata begini, tidak ada di sana persepuluhan. Tapi kalau kita membaca di sana, walaupun Tuhan tidak pernah mengajarkan persepuluhan secara terbuka, tapi tidak ada larangan apapun di sana. Ya, orang bilang, tidak ada perintah apapun dari Yesus tentang persepuluhan. Walaupun tidak ada perintah secara langsung, saudara-saudara, tetapi bukan berarti kalau tidak ada perintah, kita tidak lakukan. Karena bapak-bapak leluhur tanpa perintah, tanpa ada satu aturan, mereka melakukan. Jadi melakukan persepuluhan bukan karena ada aturan, tapi bagaimana orang menghargai Tuhan, itu yang penting. Yang kedua, bahwa walaupun Yesus tidak memberi perintah, tetapi Yesus juga tidak memberi larangan. Kalau saudara membaca di ayat firman Tuhan dalam perjanjian baru, kalau kita mau jujur dari ayat ini, saudara-saudara, kita akan temukan di sana, saudara-saudara, bahwa sungguh-sungguh Allah dalam Yesus Kristus juga tidak memberikan larangan kepada murid-muridnya. Alkitab sendiri yang bersaksi demikian. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, lalu kita merenungkan mengenai persepuluhan ini, ya, kita akan lihat ayat ini, saudara-saudara, supaya kita lebih jelas lagi. Dalam perjanjian baru, Alkitab berkata begini, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingguh dan sejenis sayuran, segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan. Harus dilakukan ini apa? Persepuluhan. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan juga keadilan dan kasih. Nah, di sini jelas bahwa Tuhan tidak pernah memberikan larangan.
malah disuruh untuk melakukan. Jadi bagaimana kita dengan gampang menyimpulkan bahwa tidak perlu lagi persepuluhan. Itu satu kesimpulan, satu konklusi yang perlu kita waspadai. Sehingga jangan karena melihat ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar salah, melihat hamba-hamba Tuhan yang menggunakan keuangan secara serampangan, bahkan kelihatan serakah dan memperkaya diri, lalu kita mulai menyimpulkan bahwa perpuluhan tidak perlu. Ini yang sangat berbahaya bagi gereja. Anda tidak bisa menyimpulkan demikian. Karena persepuluhan dalam Alkitab, saudara-saudara, kalau saudara baca lagi penegasan dari dalam kitab Ibrani, di sana jauh lebih jelas bahwa sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita mau jujur dalam menjelaskan ayat-ayat ini, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7, itu kembali penulis Ibrani menyinggung tentang peraturan Melkisedek. Dia tidak menyinggung peraturan Musa dalam persepuluhan, tapi dia menyinggung peraturan Melkisedek. Dan Melkisedek dihubungkan dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, kita dapat bisa mengerti bagaimana kitab Ibrani ini dituliskan. Ibrani pasal 7 ayat 6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham. Jadi bukan keturunan Lewi, bukan keturunan imam. Jadi jangan berpikir kalau kita bukan Israel, kita bukan hamba Tuhan, itu bukan Lewi, bukan imam, lalu kita mengatakan, wah tidak ada persepuluhan. Loh, Melkisedek ini bukan orang yang ada kaitan dengan imam. Tetapi Melkisedek itu disebut dari keturunan yang lain. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan ayat yang ke-8, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia Kristus menerima. Di bumi ini manusia fana menerima, tapi di sana dia yang menerima, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus masih hidup, Yesus Kristus adalah imam besar sesuai dengan peraturan Melkisedek, maka nggak ada aturan yang membuat kita berkata bahwa kita kembali ke Taurat karena persepuluhan. Tidak. Tapi persepuluhan itu bersifat kekal adanya. Karena manusia di sini manusia fana menerima. Tetapi di sana dia. Kalau kita mengatakan imam Lewi atau para imam yang menerima, sedangkan saudara-saudara Melkisedek bukan dari keturunan itu. Jadi saudara-saudara, kalau ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang berpendapat, tidak ada Lewi lagi. Ya memang tidak ada Lewi lagi, tapi bukan berarti tidak ada persepuluhan untuk diberi. Sehingga kita tahu bahwa persepuluhan itu masih tetap berlaku, masih tetap dilakukan. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan karena hanya pendapat-pendapat, karena melihat situasi, karena melihat penyelewengan, karena melihat ada sesuatu yang salah atau keserakahan hamba-hamba Tuhan atau orang lain yang saudara pandang dengan mata saudara, lalu saudara menyimpulkan bahwa perpuluhan itu tidak perlu. Kalau Anda mengajarkan perpuluhan tidak perlu, saya mau jujur kasih tahu kepada saudara, orang tidak kasih perpuluhan jauh tidak lebih jahat daripada orang yang mengajarkan bahwa perpuluhan itu tidak perlu dilakukan. Itu jauh lebih jahat. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab saja tidak memberikan larangan. Bagaimana kita mengadakan itu dengan larangan? Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini kita harus berhati-hati sekali, sehingga kita tidak melawan Alkitab, tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya berdoa supaya Anda mengerti penjelasan ini dan Anda lebih serius lagi melakukan untuk Tuhan dan menghormati Tuhan. Karena semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Sehingga
kita hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kita hidupnya mengalami kelimpahan dari Tuhan karena menghormati Tuhan. Saudara-saudara, peraturan yang dikasih mengenai persepuluhan itu sebenarnya menjaga wibawa Allah. Kalau perpuluhan ada dalam gereja, maka sebenarnya kita sedang menghormati wibawa Allah. Kalau persembahan sukarela, Bapak Ibu, kita seenaknya saja beri. Ya kalau kita mau beri sukarela ya, namanya sukarela. Saya mau beri berapa saja, itu tergantung saya. Saya mau kasih berapa, tergantung saya. Ya, tetapi saudara-saudara harus perhatikan baik-baik. Tetapi kalau persepuluhan, itu 1/10 dari hasil kita. Jadi kenapa ada patokan begini? Supaya kita tidak sembarangan. Itu artinya bahwa kita belajar menghormati kewibawaan Allah di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, buat apa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu? Kalau Dia memberi pohon itu, tentu akan menjadi jebakan bagi kita. Orang berkata nanti bisa membuat kita berdosa. Kalau tidak ada pohon itu kan kita tidak akan melakukan dosa, tidak akan memakan. Tetapi kenapa ada pohon? Saudara-saudara, pohon buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di taman itu adalah kewibawaan Allah. Sehingga manusia tidak boleh melangkah untuk memakan apa yang menjadi milik Tuhan atau kewibawaan Allah. Dan persepuluhan Tuhan taruh atas gereja Tuhan supaya menjaga kewibawaan Allah. Tidak hanya memberi dengan sukarela, tetapi ada aturan di sana yang Tuhan beri untuk kewibawaan Allah. Sehingga kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, seluruh pohon itu boleh kita nikmati. Tapi ada yang tidak boleh kita ambil, karena itu kewibawaan Allah. Persepuluhan juga demikian. Tuhan taruh ke dalam gereja untuk menjaga kewibawaan Allah. Bagaimana manusia menghormati Allah, bagaimana manusia tunduk. Itu sebabnya esensi dari persepuluhan adalah ketaatan. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang